mat'amahu haram wa mashrabahu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan sangat jauh, sehingga dengan perjalanan yang jauh itu sampai bajunya kusut, sampai rambutnya kusut. Kemudian di tengah perjalanan tersebut si laki-laki ini mengangkat tangannya dan memohon kepada Tuhannya, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amahu haram, padahal makanannya makanan haram. Wa mashrabahu haram, sedangkan yang diminum adalah minuman haram. Wa ghudhiya bil haram, dia mendapatkan makanan dari cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana dia akan diterima doanya? Hadis ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari. Renungan kepada kita, dari mana kita dapatkan makanan dan minuman kita yang kita makan sehari-hari dan untuk keluarga kita. Perlu dan sangat perlu, bahkan sangat penting untuk kita memperhatikan makanan dan minuman dan rezeki yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua adalah orang yang berbuat zalim. Baik pekerjaan zalim itu dilakukan kepada dirinya sendiri ataupun dilakukan kepada orang lain. Zalim kepada diri sendiri artinya kita sudah tahu bahwa itu haram, kita sudah tahu bahwa syariat melarang, namun karena kebiasaan, bahkan dibiasakan oleh kita, larangan haram tersebut tidak menjadi rintangan untuk mencapai sebuah tujuan. Berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah zalim dengan orang lain, mengambil hak orang lain di luar hak kita, adalah salah satu contoh bahwa kita adalah orang yang zalim. Orang yang zalim seperti ini sia-sia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan saking sayangnya kepada umatnya dalam hadisnya yang berbunyi, ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian, hati-hati kalian dengan menzalimi diri sendiri, dengan menzalimi orang lain. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat, di mana kegelapan itu sudah tidak bisa kita taubati, sudah tidak bisa kita rubah, karena bukan waktunya bertaubat dan perbaiki. Zulumatul qiyamah adalah sebuah balasan dari apa yang kita kerjakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan berkaitan dengan orang-orang yang selalu menzalimi dirinya sendiri dan juga orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yadhlim minkum nudzikhu 'adzaban kabira." Surah Al-Furqan ayat 19. Barang siapa yang di antara kalian berbuat zalim, nudzikhu 'adzaban kabira. Allah ancam, akan Allah timpakan adzaban kabira, azab yang besar, adab yang pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini Allah masih berikan kesempatan kita hidup, Allah masih berikan kita kesempatan sehat untuk kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita dijauhkan dari harta yang haram, didekatkan dengan harta yang halal. Yang kedua, kita dijauhkan dari menzalimi diri sendiri dan juga orang lain, tapi didekatkan dengan orang-orang yang baik, berbuat baik pada diri kita dan juga pada orang yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, hati yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah, kata Allah, ingatlah, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku akan mengingatmu. Dan bersyukurlah terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli wala takfurun. Jangan engkau ingkar. Jangan justru jabatan yang kita punya justru digunakan untuk menzalimi orang lain. Jangan ilmu yang kita punya justru untuk menipu orang lain.
Jangan jabatan yang kita punya justru untuk menindas orang yang ada di bawahnya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah. Bersyukur artinya gunakan jabatan itu sebaik mungkin. Gunakan ilmu itu sebaik mungkin. Gunakan harta itu sebaik mungkin. Wala takfur. Jangan kau ingkari. Jangan diperlakukan sebaliknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Orang yang lalai hatinya mengingat Allah, Allah tidak akan menerima doanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'an min qalbin ghafil." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seorang hamba yang mana hamba tersebut adalah orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, kita sering mendengar kumandang azan di masjid ataupun di mushola. Namun kita tidak menghiraukan itu, bahwa itu adalah panggilan Allah. Kita tunda waktu itu. Celakanya kita adalah kita meninggalkan perintah sholat itu. Kalau sudah meninggalkan sholat, bukan lagi namanya lalai hati, namun menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, didekatkan, dilembutkan untuk senantiasa istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani la yanzurullaha yaumal qiyamati qati'ur rahmi wa jarus." Dua golongan nanti di hari kiamat tidak akan Allah perdulikan, tidak akan Allah perhitungkan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahmi, orang yang memutus tali silaturahmi kepada saudara seiman, bukan hanya dengan tetangga, bukan hanya dengan keluarga, orang tua, tetapi juga dengan sesama orang Islam. Ini termasuk qati'ur rahmi. Yang kedua adalah wajah rasul, orang yang bermusuhan dengan tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua perkara tersebut. Yang terakhir adalah orang-orang yang tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membenci saudara sesama muslim, saudara yang sesama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah perbedaan, karena sebuah rebutan dan lain-lain, ditemukan sebuah kebencian dalam hati kita. Namun sejatinya kebencian itu tidak boleh dalam syariat, dalam agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tajassasu wa la tabadaru wa kunu ibadallahi ikhwana." ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. رواه Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu." Janganlah kalian yang sesama beriman, sesama muslim saling membenci. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling hasud, saling iri. Wala tabadaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallah, akan tetapi perintah Allah adalah wa kunu ibadallah ikhwana. Apapun perbedaannya, apapun permasalahannya, jadilah kalian orang-orang yang hamba Allah yang bersaudara, seakan-akan tidak ada masalah. Wala yahillu limuslimin an yahjara akhahu fawqa 3 layalin. Tidak boleh, tidak halal, haram hukumnya bagi seorang muslim an yahjar, mendiami, menghindar dari saudaranya fauqa 3 layalin, melebihi dari 3 malam. Boleh di bawah 3 malam kita benci kepada saudara kita karena ada permasalahan yang sangat mungkin mengganggu kita, mengganggu hati kita. Namun batas Rasulullah SAW membatasi hanya 3 hari, hanya 3 malam. Setelah itu, lepas dari itu, kita harus kembali bersaudara. Inilah perintah Rasulullah SAW, sekaligus nasihat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat hidayah kepada kita, sehingga kita terhindar dari 5 perkara yang disebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.